Ini luar biasa. Dia mengatakan presiden ditelepon oleh presiden Cina supaya semakin keras dengan umat Islam. Dari mana dia tahu? Kebohongan macam mana? Gitu. Ini luar biasa, seolah-olah Presiden Jokowi didikte oleh Xi Jinping, presiden Cina, agar keras pada umat Islam. Nah, sahabat Indonesia, dari video yang tadi, saya mempunyai pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bareskrim Mabes Polri atau Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri. Kenapa tidak ditangkap juga? Jelas ini penuh kebohongan, fitnah, dan hoax serta provokasi. Jadi vonis buat saya menurut Habib Rizik atas permintaan raja di raja yang tampang deso tapi sadis adalah 8 tahun. Ya, jadi beliau itu meminta agar saya divonis 8 tahun. Ya, jadi hati-hati dengan penampilan. Ya, penampilannya bengis, kadang-kadang hatinya lembut. Tampangnya deso tapi sadis. Ya. 1,5 bulan yang lalu, Xi Jinping sudah mengancam Jokowi. Kalian harus sikapi Islam dengan keras. Saya kok nggak paham ini, kok presiden negara lain ngancam presiden kita. Baik ya, jadi Xi Jinping itu sudah perintah dan kita sedang menunggu pengesahan undang-undang HIP. Bukan menunggu berarti kepengen, bukan. Kalau undang-undang ini disahkan, ini pengajian nggak bisa nih. Terus terang aja nih, lagi ngaji atau diserbu sama Satgas partai titik-titik, ente nggak bisa ngelawan, salah demi hukum. Gerakan PKI sekarang itu betul-betul sentralnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah itu Semarang dan Boyolali, full dari tingkat RT sampai tingkat wali kota, bupati, sampai gubernur Jawa Tengah. PKI Pak. Jadi kesimpulannya PKI ini sekarang tinggal nunggu tiket. Kalau nanti undang-undang BPIP disahkan, maka kita akan punya CC pusat PKI. Jadi ini antar struktur pengaturan operasi, jadi kita sekarang secara de facto sudah negara komunis, tinggal menunggukan de jure-nya. Dan kalau saya lihat perlawanannya kagak jelas. Jadi kita ini sekarang udah masuk perangkap betul. Lihat saja tuh kemarin tuh yang kelilingin tank-tank sama pasukan khusus di depan Petamburan, itu kader gereja itu. Nah ya, yang kedua narkoba. Ini mohon maaf Bapak yang pernah di kepolisian, narkoba itu dalam pengetahuan saya selama 29 bulan dalam penjara, real terkonfirmasi datang 250 ton tiap tahun. Ya, karena kebetulan saya ketemu dengan bandar-bandar besar yang asetnya triliunan, dan di dalam itu banyak bunker-bunker yang isinya narkoba. Saya nggak bisa lagi ngomong dan nyerah udah. Ya, jadi kalau ada, jangankan saya yang sama-sama tahanan, Kalapas aja kalau mulai menyoal, bulan depan ganti. Jadi dalam itu yang namanya bandar-bandar benar-benar jadi super body. Saya tidak menghujat lembaga loh, saya melihat langsung bagaimana mereka dibentak-bentak. Apalagi waktu saya ditahan di Makobrimob, itu kan saya di Makobrimob itu ya ceritanya penjara-penjaraan. Kalau udah jam 10 malam tuh sering dibukain sama komandan batalion. Saya kan imam musola, saya begini-gini imam musola Pak, imam musola jamaahnya 200 orang. Jadi kalau lagi nggak ada pengawasan dari Mabes Polri, gembok saya dilepas. Pas saya masuk, sopo iki sopo, ditahan di sini, Ustadz Alfian Tanjung, yang memenjaranya gendeng. Bayangin, karutannya saja bilang yang masukin saya ke situ orang gila atau gitu, coba. Ya, tapi jangan cari namanya, saya nggak mau, kesian tuh bapak itu. Jadi dari sini para jamaah semua, narkoba ini jadi senjata dari jaringan Cina untuk melumpuhkan. Pertama, melumpuhkan generasi muda. Kedua, melumpuhkan orang-orang tua dan aparat untuk menyoal mereka, karena mereka sogokannya ratusan triliun, puluhan gila. Jadi barang itu datangnya terang-terangan. Jadi pakai kapal-kapal besar itu, 250 ton kan nggak mungkin pakai gerobak, ya. Dan transaksinya resmi.
Antara seragam titik-titik dengan seragam titik-titik, udah dah saya nggak bisa bahas lagi. Pakai berkasnya sama, saya dapat langsung. Dan terakhir, nah nanti kelamaan, yang jadi bandar narkoba di masyarakat itu tokoh-tokoh yang populer dan terkenal. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Maret 2022. Sahabat Indonesia, hari ini 1 Maret ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Nah, ini pada hari ini kami juga akan mengajak Anda bagaimana kita mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus perkuat soliditas dan konsolidasi kita sebagai anak bangsa, sembari kita membuang toksik-toksik yang menggerogoti rasa nasionalisme kita atau sebagian masyarakat Indonesia. Salah satu penyebar toksik yang ingin saya ulas hari ini adalah Alfian Tanjung. Nah, seperti video yang tadi kita lihat, sebetulnya video itu durasinya sekitar hampir 11 menit karena kebutuhan tayangan, sehingga saya potong-potong sesuai yang relevan. Tapi isinya luar biasa, fitnah, hoax, dan mohon maaf ini penuh dengan provokasi dan hasutan. Nah, dia mengatakan sebetulnya dia diorder oleh penguasa 8 tahun, meskipun akhirnya dihukum 4 tahun. Saya tahu meskipun dia tidak menyebut nama, yang disebut adalah Presiden Jokowi. Saya mendapatkan konfirmasi dari semua orang penegak hukum di negeri ini. Tidak pernah sebiji zarah pun Presiden Jokowi mencampuri penegakan hukum di negeri ini. Tidak pernah Presiden mengintervensi hukum di negeri ini. Artinya yang dikatakan oleh Alfian Tanjung hoax alias berita palsu, penuh dengan kebohongan. Banyak sekali yang ada dalam video ini. Dia mengatakan Indonesia sengaja dikirim sekian ratus ton narkoba dari Cina untuk menghancurkan bangsa Indonesia dengan ada uang triliunan. Ini luar biasa, penuh dengan kebohongan. Dikatakan di dalam lapas itu di bawahnya ada bunker untuk narkoba. Kan sebenarnya mudah saja. Ajak Alfian Tanjung menunjukkan di mana dia ditahan dan di mana ada bunkernya. Apalagi bunker untuk penyimpanan narkoba. Mudah sekali dilacak. Tapi karena dia mengatakan kepada jamaahnya yang sudah terprovokasi dan dicuci otaknya sehingga menjadi otak yang bebal dan dungu, orang seolah-olah percaya. Tapi ini berbahaya. Dia memfitnah Presiden Jokowi, menyebarkan kebohongan, seolah-olah dia diorder oleh Presiden untuk dihukum 8 tahun. Padahal kenyataannya saya yakin, hakul yakin, saya tidak percaya dengan omongan Alfian Tanjung. Ini luar biasa. Dia mengatakan Presiden ditelepon oleh Presiden Cina supaya semakin keras dengan umat Islam. Dari mana dia tahu? Kebohongan macam mana? Ini luar biasa, seolah-olah Presiden Jokowi didikte oleh Xi Jinping, Presiden Cina, agar keras pada umat Islam. Nah, sahabat Indonesia, dari video yang tadi, saya mempunyai pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bareskrim Mabes Polri atau Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri. Kenapa tidak ditangkap juga? Jelas ini penuh kebohongan, fitnah, dan hoax serta provokasi. Saya yakin Direktorat Cyber Mabes Polri punya video ini. Kenapa masih dipelihara di luar? Ini memfitnah Polri, memfitnah Presiden, memfitnah bangsa ini. Jadi menurut saya, apa yang ditunggu sahabat-sahabat saya di Mabes Polri, Direktorat Cyber maupun dari Bareskrim sendiri, kenapa dibiarkan merajalela orang seperti ini?
luar biasa. Ini penuh dengan hasutan, provokasi, dan penyebaran kebohongan yang sangat luar biasa. Kenapa dibiarkan? Bayangkan kalau orang seperti Alfian Tanjung dibiarkan terus-menerus menyebarkan kebohongan, provokasi, pasti ada yang tercuci otaknya dan terpengaruh. Seolah-olah itu benar. Kalau teori post-truth yang dipakai oleh mereka, dia selalu menyebarkan kebohongan-kebohongan berulang kali, dimanapun tempatnya, di mana-mana, akhirnya kebohongan, kejahatan ini dianggap sebagai kebenaran. Ini berbahaya. Sebelum Alfian Tanjung dan yang lain memproduksi lebih banyak kebohongan, fitnah, dan tuduhan-tuduhan keji kepada negara, selayaknya menurut saya Bareskrim Mabes Polri harus segera bertindak. Bagi saya ini toksik yang akan menggerogoti kedaulatan negara kita, dan ini relevan dengan pada hari ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Alfian Tanjung jelas punya agenda tersembunyi, agenda HTI, agenda Wahabi, tapi yang jelas ini mempunyai intens untuk mengubah ideologi negara. Berbahaya ini. Hukuman yang kemarin ternyata tidak membuat dia jera. Jadi harusnya ini menjadi pertimbangan serius, karena jelas-jelas sudah ada bukti nyata, ada media yang bisa jadikan bukti. Saya tidak tahu kapan video ini dibuat, tapi saya yakin ini baru. Sahabat Indonesia, saya hanya menghimbau kepada aparat kepolisian terutama, jangan pernah membiarkan orang-orang toksik seperti Alfian Tanjung dan yang lain itu semakin menginfiltrasi pemikiran masyarakat Indonesia. Berbahaya. Virus-virus intoleransi yang sudah ada semakin merajalela menjadi radikalisme, dan mereka kalau terus-menerus diinfiltrasi, dicekoi dengan kebencian, kebohongan, itu bisa menjadi terorisme. Terorisme sosial, mungkin dia tidak membunuh orang lain, tapi dia meracuni masyarakat sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Ini berbahaya. Mohon maaf dengan segala hormat, apa yang dilakukan Alfian Tanjung berdasarkan video ini jelas-jelas merupakan teror mental, teror pemikiran, teror bagi masyarakat Indonesia. Tolong jangan dibiarkan. Berbahaya. Harus segera diproses secara hukum. Jangan dibiarkan lepas, karena orang ini jelas-jelas punya agenda. Dan Alfian Tanjung saya yakin satu di antara beberapa orang yang dipakai untuk mencuci otak masyarakat Indonesia, menyebarkan hoax melalui media sosial, media-media yang lain. Ini berbahaya sekali lagi. Jadi saya mohon dengan segala hormat sebagai wakil dari masyarakat atau rakyat jelata kepada Mabes Polri, khususnya Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri, mohon segera ditindak dengan tegas. Orang ini racun atau toksik bagi bangsa ini. Kalau kita ingin menegakkan kedaulatan negara kita seperti yang kita peringati pada hari ini, orang-orang seperti Alfian Tanjung tidak boleh ada dan merajalela menginfiltrasi pemikiran busuk kepada masyarakat kita, saudara-saudara kita sendiri. Ini kasihan rakyat kita. Sudah hidupnya susah, kemudian dicemari, dicekoi dengan infiltrasi kebencian kepada orang lain, kepada pemimpin, kepada negara. Ini berbahaya. Mereka pasti tidak menyampaikan intensnya, tapi ada agenda tersembunyi yang sedang dibawa oleh Alfian Tanjung dan kawan-kawan. Sekali lagi kepada Mabes Polri, tolong bertindaklah untuk melindungi Indonesia, melindungi rakyat Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian
opini saya terkait dengan Alfian Tanjung. Ini mungkin yang kesekian kalinya saya beropini tentang Alfian Tanjung, tapi saya tidak akan pernah bosan untuk beropini tentang Alfian Tanjung kalau dirasakan toksik bagi bangsa ini terus merajalela dan belum ditindak oleh Mabes Polri. Itu janji saya dalam rangka saya menjaga Indonesia. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam program Opini Rudi berikutnya. Saya mengingatkan Anda untuk selalu taat protokol kesehatan, salah satunya dengan tetap menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Selamat Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Saya Rudi S. Kamri.